Dan pemirsa, saat ini saya sudah terhubung dengan Ibu Nadia. Ibu Nadia ini merupakan salah satu calon jemaah haji yang batal berangkat. Sebetulnya Bu Nadia akan berangkat ke Tanah Suci Mekah itu di tahun 2020 kemarin. Tapi berhubung pandemi harus ditunda. Dan di tahun 2021 ini Bu Nadia juga tentunya mengetahui bahwa dirinya tidak bisa menuju ke Tanah Suci karena baru saja diumumkan ada pembatalan pemberangkatan haji di tahun 2021 ini. Langsung saja kita sapa Bu Nadia. Assalamualaikum Bu Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Nadia mungkin bisa cerita seperti apa persiapannya untuk ke Tanah Suci sampai dari tahun kemarin sampai dengan saat ini, apa saja persiapan-persiapan yang sudah Bu Nadia lakukan dan bagaimana respon Ibu ketika mendengar hari ini tidak bisa berangkat ke Tanah Suci. Sudah dipastikan tahun 2021 tidak bisa berangkat. Terima kasih Mbak Tisa atas waktunya yang diberikan kepada saya. Juga yang terhormat kepada Bapak Yandri Susanto, Bapak Khairizi, dan Bapak Kiai Haji Zaitun Rasmin. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibu Nadia Sunanti dari Depok. Saya dan suami merupakan calon jemaah haji tahun 2020 yang akan diberangkatkan dari awalnya ya. Suami merupakan calon haji jamaah yang secara resmi telah 2 kali dibatalkan keberangkatannya terkait dengan adanya pandemi ini. Kalau misalnya kecewa atau tidak dipungkiri kalau rasa kecewa itu pasti ada. Terlebih di tahun lalu kami dijanjikan bahwa para calon jemaah haji yang sudah melakukan pelunasan akan diprioritaskan untuk keberangkatan di tahun ini tanpa dikenakan biaya tambahan apapun. Ternyata keadaan berkata lain. Hari ini di pukul 1:30 siang tadi secara resmi diumumkan bahwa tahun ini pun tidak akan ada pemberangkatan haji. Jadi saya mewakili jamaah haji Indonesia sangat kecewa, tapi insya Allah pemerintah Indonesia akan berupaya membantu kami untuk tahun yang akan datang kami bisa berangkat. Ya, begitu Mbak Tisa. Bu Nadia, di sini ada pihak dari Kemenak, Dirjen Haji, mungkin ada yang disampaikan kepada Pak Khairizi? Terima kasih atas waktunya. Yang pertama yang akan saya tanyakan adalah, apakah janji bahwa tidak adanya biaya tambahan apapun mengenai pemberangkatan para calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini masih akan tetap berlaku mengingat sulitnya ekonomi akibat pandemi di masa sekarang ini, apalagi saya hanya seorang ibu rumah tangga dan suami pun sebagai pensiun swasta. Apakah akan ada biaya tambahan apabila nanti tahun 2022 kami berangkat? Begitu Pak. Oke, silakan dijawab Pak Khairi. Baik, terima kasih Bu Nadia. Saya sangat memahami psikologi jemaah hari ini. Kalaulah kecewa Bu Nadia, saya lebih kecewa Bu. Saya hari ini tidak bisa melayani Duyufur Rahman. Saya nggak tahu tahun depan saya masih ada nggak di Kementerian Agama. Nah, tapi sekali lagi Ibu, tadi dia sampaikan Pak Kiai, bahwa haji ini kan paling tidak ada 3 istitoah. Kalau selama ini kita mengedepankan istitoah ibadah, memang perlu. Tetapi dalam suasana pandemik ini, istitoah ibadah lebih penting daripada istitoah kesehatan lebih penting daripada istitoah ibadah. Nah, 3 istitoah yang harus kita siapkan adalah istitoah ibadah, istitoah perjalanan, istitoah kesehatan. Nah, hari ini istitoah kesehatan yang mengancam kita. Maka itu pemerintah dengan DPR, dengan para kiai mengambil kesimpulan. Mestilah kami harus melindungi jemaah. Itu prinsip pertama. Yang kedua, apakah tahun depan kami masih dibebankan biaya? Insya Allah Bu, insya Allah. Insya Allah kami terus memperhatikan. Percayalah pemerintah dan DPR mengambil kesimpulan, mengambil keputusan adalah yang terbaik untuk jemaah dan mesti tidak akan terlalu membebankan jemaah. Ini prinsip. Ini prinsip. Maka sekali lagi bundaku, mudah-mudahan ini adalah yang terbaik dari kacamata Allah sehingga apapun yang akan kita lakukan ke depan insya Allah dalam lindungan Allah SWT. Ya, Pak, pertanyaannya begini, mungkin tadi belum terjawab kepastian. Apakah kalau nanti berangkat mungkin tahun depan, entah mungkin besok kondisi sudah mulai kembali normal, ada biaya tambahan nggak sih yang harus dibayarkan?
Saya tidak bisa menduga-duga hari ini, Mbak. Oke. Karena apa? Kita kan biaya itu kan kayak seperti hari ini kan, tahu-tahu ada biaya COVID. Menurut hitung-hitungan saya, biaya COVID kalau umpamanya kita berangkat hari ini, tidak kurang dari 6 sampai 7 juta. Tapi alhamdulillah kemarin kami bersepakat untuk tidak dibebankan kepada jemaah. Terus dari mana? Jadi sudah dibahas tuh Mbak Tasa. Jadi banyak biaya kalaupun berangkat misalkan. Ini jamaah haji mesti karantina dulu sebelum berangkat. Iya. Di swab dulu, masuk dulu asrama. Sebelum naik pesawat di swab lagi. Sampai ke tanah suci karantina lagi. Memang rumit sekali. Belum tentu juga dari kampung-kampung itu akan sanggup mengikuti prokes yang sangat ketat ini gitu loh. Dan betul kami sudah rapat gabungan dengan Menteri Kesehatan, dengan Kemenak. Ya biaya prokes itu nggak kami bebankan kepada jamaah, semua ditanggung oleh negara. Gitu. Oke, Nah, itu artinya salah nggak satunya. dibebankan ya Bu Nadia bahwa kalaupun ada biaya prokes, kalau mungkin tahun depan besok berangkat lagi, kondisi sudah memungkinkan berangkat, artinya tidak akan dibebankan kepada jemaah, begitu negara akan membantu menanggulanginya begitu. Tapi Bu Nadia, saya dengar Bu Nadia juga sudah mengurus segala macam dokumen, termasuk sudah vaksin, sudah punya paspor, kemudian dan persiapan-persiapan lainnya ya Bu Nadia ya, apalagi yang mungkin Bu Nadia sudah persiapkan? Batas saya sebentar, ini penting dalam forum ini saya sampaikan, sebenarnya real biaya haji per orang itu 70 juta. Oke. Tapi kan jamaah bayar 34 juta. Yang 50% lebih itu disubsidi oleh Pemerintah. pengelolaan keuangan haji. Artinya memang kehadiran Kemenak dan DPR itu ya sangat luar biasa perhatian terhadap calon jamaah haji. Harusnya per jamaah itu bayar 70 juta loh kalau real cost, real biaya. Tapi kan hanya bayar 34 juta rata-rata ya. Nah, tambah lagi misalkan kalau waktu zaman pandemi, nambah lagi progresnya 6 juta sampai 7 juta, belum biaya-biaya yang lain. Satu kamar hanya ditempati 2 orang, harusnya nambah lagi. Tapi itu semua nggak kita bebankan kemarin. Oke, tapi sayang sekali masyarakat tidak bisa berangkat haji juga di tahun ini ya karena terkendala. Silakan Bu Nadia, gimana tanggapan Anda? Apa saja kita ingin tahu persiapan-persiapan yang mungkin sudah Bu Nadia lakukan. Kalau nggak salah suami, mohon maaf Ibu ya, sudah berusia cukup banyak ya Bu ya? Lanjut. Jadi begini Mbak ya, yang sudah kami persiapkan adalah ya rangkaian haji seperti rangkaian kesehatan sudah kami persiapkan, juga kebugaran fisik juga sudah, dari mulai vaksin meningitis, kemudian influenza dan COVID-1, COVID-2 sudah kami lakukan, dan rangkaian-rangkaian yang lain juga sudah kami lengkapkan ya, medical check up sudah kami lengkapkan gitu. Jadi sampai terakhir saya sudah menjahit bajunya Pak, Bu. Sudah menjahit seragam hajinya saya sudah Pak. Jadi semuanya sudah lengkap ya, rata-ratanya sudah. Kemudian saya mengingat juga ya, usia suami saya juga kan sudah 72 dan saya juga sudah 62. Lalu kemudian yang akan saya tanyakan juga, apakah nanti kemungkinan ada pembatasan usia apabila jadi berangkat tahun depan? Nah, silakan. Itu saja. Pak Koiri. Terima kasih Bu Nadia. Saya tidak bisa menduga-duga Bu Nadia. Tentu kita kembali lagi kepada kewenangan otoritas pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Tapi kita tetap berusaha, tetap melakukan lobby dan diplomasi, komunikasi untuk bagaimana haji dan umroh kan punya kekhususan. Nah, kekhususan itulah mudah-mudahan bisa diterima oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Itu yang pertama. Yang kedua ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini Mbak Tisa. Tadi disampaikan oleh Ibu Nadia. Hari ini Mbak Tisa, seluruh dokumen haji itu sudah terkumpul Mbak. 184.330 sudah kita kumpulkan. 2 tahun belakangan ini ya? Iya, bahkan 149.000 sudah melunasi. Semua sudah di-scan, tinggal kita melaksanakan visanya. Pesawat kita sudah nego, tinggal nunggu kontraknya. Asrama haji sudah siap, tinggal masuk. Apa kurangnya? Ini semua berkat dukungan dari Komisi 8 DPR RI. Maka itu saya bilang sekali lagi, saya bersyukur.
Saya punya mitra kerja yang sangat-sangat paham Baik. tentang haji dan umroh. Ada Pak Kiai, ada Mbak Tisa. Saya terima kasih hari ini saya dikasih kesempatan untuk menyampaikan isi jelas-jelasnya kepada ini tentunya masyarakat. juga pencerahan bagi masyarakat, kemudian juga sebuah informasi dan edukasi juga bagi masyarakat. Dan Bu Nadia, terima kasih ya atas waktunya. Mudah-mudahan secepatnya Bu Nadia bersama keluarga, bersama suami bisa berangkat ke Tanah Suci. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan tidak ada lagi halangan, bisa berangkat secepatnya Ibu Nadia ya. Dan semoga kalaupun nanti berangkat menjadi haji yang mabrur. Semoga sehat selalu Bu Nadia bersama suami. Assalamualaikum Bu Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa tentunya kita juga ingin tahu sejauh ini tadi disampaikan selain ibadah haji yang tertunda juga ada upaya nanti mungkin jemaah Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah umroh juga bisa. Ini kita ingin tahu seperti apa upaya-upaya diplomasinya, seterang apa harapannya. Kemudian juga tadi cukup menarik bagi mungkin jemaah yang ingin menarik dananya, seperti apa prosedur ataupun mekanismenya. Nanti akan kita bahas pemirsa, usaha jeda berikut kami kembali sesaat lagi.